Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penanganan, keluhan, dan perbaikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Saya Brian Aliandro dengan NIM 170761931 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Kenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 170790067. Saya Dia Syafitri Latifah dengan NIM 1707619022. Perkenalkan, nama saya Sinta Yunianingsi dengan NIM 170761954. Halo, perkenalkan, nama saya Sahal Afam Adib. Saya dari Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076194040. Perkenalkan, saya Raffi Ibrahim. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pelayanan. Pengertian dari pelayanan adalah suatu aktivitas yang diberikan oleh seseorang atau badan perusahaan atau organisasi untuk melayani dan memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, keberhasilan sebuah pelayanan itu dalam suatu perusahaan didukung oleh beberapa faktor. Nah, ada beberapa faktor pendukung yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan jasa. Yang pertama yaitu faktor kesadaran. Faktor ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati, dan keseimbangan jiwa untuk melakukan suatu hal. Jadi kesadaran ini muncul di antara para pegawai dengan cepat atau lambat akan tergantung pada masing-masing orang. Untuk itu, lembaga perlu memberikan sosialisasi terus-menerus supaya kesadaran akan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang harus diterapkan tumbuh di lingkungan organisasi. Hal tersebut tentu mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang kedua yaitu faktor aturan. Aturan akan menuntun seseorang berperilaku sesuai yang diharapkan. Adanya aturan ini akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jadi hal tersebut tentu membuat yang menentukan apakah citra perusahaan akan baik di mata para masyarakat atau justru sebaliknya. Nah, yang ketiga yaitu faktor organisasi. Faktor ini dilihat dari aspek mekanisme kerja yang terorganisir. Nah, dalam organisasi diperlukan faktor pendukung supaya mekanisme kerja dapat berjalan secara lancar. Antara lain yaitu adanya sistem yang jelas dan pasti, struktur organisasi yang mapan, prosedur yang dapat dipahami oleh semua pihak pelaksana, dan metode yang dapat diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut akan berpengaruh kepada para pegawai maupun karyawan ketika melakukan pelayanan. Misalnya yaitu dengan adanya prosedur yang dapat dipahami akan meringankan para pegawai ketika ada komplain dari masyarakat. Jadi para pegawai akan ada gambaran gimana cara mengatasi komplain dari masyarakat sehingga mereka tidak keteteran. Terus yang selanjutnya yaitu faktor pendapatan. Nah, untuk mendukung pelayanan yang memuaskan, maka pihak kepegawaian perlu melakukan analisis beban kerja. Beban kerja ini sangat penting bagi sebuah unit dalam mengukur penyelesaian pekerjaan pada seseorang atau para pegawai. Nah, pendapatan itu harus sesuai dengan beban kerja yang menjadi kewajiban pegawai. Tuntunan organisasi juga harus seimbang sesuai dengan gaji dan upah yang diterima pegawai. Jadi jangan sampai para pegawai itu sudah bekerja keras, sudah memberikan seluruh tenaganya untuk perusahaan, tapi perusahaan tidak memberikan gaji yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh si pegawai, karena itu tentu dapat merugikan perusahaan itu sendiri, di mana para pegawai apabila tidak diperlakukan baik oleh perusahaan maka akan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Dan selanjutnya itu faktor kemampuan. Dengan adanya tuntutan pelayanan dari berbagai pihak, maka lembaga perlu mengisi kondisi kemampuan para pegawai. Nah, kemampuan pegawai merupakan titik ukur sejauh mana mereka mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Nah, ini merupakan pemikiran yang tidak terpisah dengan seluruh komponen organisasi. Dan yang terakhir yaitu faktor sarana dan prasarana, di mana berbagai jenis peralatan kerja yang memadai dan perlengkapan yang menjadikan pelayanan itu menjadi lebih baik, dimana kalau perusahaan punya sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap apalagi canggih, tentu hal tersebut akan mendorong kualitas pelayanan yang pada akhirnya berfungsi dalam sarana prasarana tersebut berfungsi dalam yang pertama mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, yang kedua meningkatkan produktivitas, ketepatan kerja, menumbuhkan rasa nyaman bagi yang mempunyai kepentingan, dan juga yang terakhir yaitu menimbulkan rasa puas bagi yang berkepentingan, yaitu bagi perusahaan itu sendiri, bagi pegawai maupun bagi para masyarakat yang menikmati jasa dari perusahaan tersebut. Lalu, pelayanan itu sendiri memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Artinya, bahwa pelayanan merupakan sesuatu yang tidak berwujud, tidak dapat diraba, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa atau layanan tersebut dibeli. Seorang konsumen akan percaya kepada penyedia jasa apabila penyedia layanan mampu mengarahkan atau meyakinkan konsumen agar bersedia membeli jasa yang ditawarkan. Kedua, inseparability atau tidak terpisahkan, berarti bahwa pada umumnya jasa yang diproduksi atau dihasilkan dan dirasakan pada waktu bersamaan, dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut. Ketiga, keanekaragaman. Kualitas jasa pelayanan tergantung pada siapa yang menyediakan atau menghasilkan jasa itu. Juga tergantung pada kapan, di mana, dan bagaimana jasa pelayanan itu diselenggarakan. Yang terakhir, tidak tahan lama atau mudah lenyap, berarti bahwa jasa pelayanan tidak dapat disimpan untuk kemudian dijual kembali atau digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keluhan. Menurut Jeep Tono, dalam bukunya pada tahun 2005, keluhan merupakan bentuk respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau dikonfirmasikan yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Secara sederhana, keluhan bisa diartikan sebagai ungkapan ketidakpuasan atau kekecewaan. Faktor penyebab dari timbulnya keluhan. Keluhan ini timbul karena ketidaksesuaian ekspektasi dari pelanggan terhadap layanan produk jasa yang telah ditawarkan oleh pihak penyedia jasa. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah tidak sesuai harapan dengan kenyataan. Pada saat setelah menggunakan produk layanan jasa, pihak konsumen merasa kurang puas atau tidak sesuai harapan dengan ekspektasinya, sehingga di sini pihak konsumen menyatakan keluhannya terhadap pihak penyedia jasa. Selanjutnya ada layanan selama proses menikmati jasa kurang memuaskan. Layanan-layanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa nyatanya kurang memuaskan bagi pihak konsumen, sehingga di sini timbullah keluhan dari pihak konsumen. Selanjutnya ada perilaku personal yang kurang memuaskan. Di sini perilaku atau sikap dari pihak penyedia jasa di dalam melayani konsumen kurang memuaskan atau kurang baik, sehingga timbullah keresahan, keluhan dari pihak konsumen. Selanjutnya ada suasana dan kondisi lingkungan fisik yang tidak menunjang. Lingkungan dari pihak penyedia jasa kurang memuaskan bagi pihak konsumen, sehingga disinilah timbulnya keluhan dari pihak konsumen. Selanjutnya, kos terlalu tinggi karena jarak terlalu jauh dan banyak waktu yang terbuang. Selanjutnya yang terakhir, harga tidak sesuai promosi iklan, terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan. Di sini pada saat launching harga jasa tersebut tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkannya sebelumnya, sehingga disinilah timbulnya keresahan dan keluhan dari pihak konsumen terhadap produk layanan jasa yang ingin dia gunakan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis keluhan oleh konsumen. Di sini Northwell berpendapat bahwa kategori jenis-jenis keluhan oleh konsumen dapat dikategorikan menjadi 4 golongan. Yang pertama ada mechanical complaints. Jenis keluhan ini disebabkan oleh kesalahan yang terjadi pada perlengkapan yang ada di dalam sebuah restoran atau pihak penyedia jasa lainnya. Misalnya lampu yang mati pada sebuah restoran, meja atau kursi yang patah pada sebuah restoran, atau air conditioner yang bocor, tidak menyala atau tidak dingin di dalam sebuah restoran. Selanjutnya yang kedua ada attitudinal complaints.
Jenis keluhan ini disebabkan karena staf atau karyawan yang mempunyai sifat kurang baik atau buruk di dalam melayani pelanggannya. Yang ketiga ada service-related complaints. Jenis keluhan ini disebabkan oleh buruknya pelayanan yang diberikan oleh sebuah restoran. Misalnya terlalu lama dalam menunggu makanan dan minuman yang telah dipesan sebelumnya, tidak tersedia alat makanan di atas meja, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen. Selanjutnya ada unusual complaint. Pada unusual complaint, pelanggan juga dapat melakukan keluhan mereka karena tidak adanya ruangan khusus bagi mereka yang tidak merokok, atau karena suasana yang kurang nyaman di dalam sebuah restoran tersebut. Saya akan menjelaskan tentang penanganan keluhan. Penanganan keluhan adalah contoh komunikasi antara organisasi bisnis dan pelanggan, baik berupa kritik, saran, masukan, atau keluhan yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, keluhan-keluhan tersebut dapat disampaikan melalui bentuk-bentuk berikut ini. Yang pertama ada surat. Surat ini sepertinya udah jarang kita gunain karena semua udah beralih ke perangkat elektronik. Pelanggan menggunakan surat untuk menuliskan keluhannya dan akan mengirimkan ke perusahaan tujuan. Lalu perusahaan akan mengirimkan surat balasan kepada pelanggan tersebut. Keuntungannya adalah perusahaan memiliki waktu yang relatif panjang untuk memahami masalah yang dihadapi. Yang kedua ada bicara langsung ke karyawan. Bentuk ini paling umum dan biasanya pelanggan langsung bicara ke formal staff. Bahasa yang digunakan biasanya tidak formal, bahkan cenderung keras dan kasar. Dan penyampaian dalam bentuk ini bermanfaat dalam hal penyediaan informasi yang akurat tentang pengalaman seseorang terhadap jasa kita. Lalu yang ketiga adalah telepon. Umumnya perusahaan memiliki call center sebagai sarana pengaduan. Keuntungannya lebih praktis dan lebih cepat, tapi konsekuensinya adalah waktu yang relatif cepat atau sedikit untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir ada email. Email ini sama seperti surat, cuma bedanya dia online. Lalu pelanggan cenderung menggunakan email untuk masalah yang lebih kecil dengan harapan diselesaikan dengan waktu yang singkat. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menangani keluhan pelanggan. Menurut Alan F. Wysocki, Carl W. Kepner, dan Michelle W. Glaser, karyawan di bagian pelayanan pelanggan sebaiknya menjalankan langkah-langkah yang tepat untuk menangani keluhan pelanggan. Yang pertama ada membuka peluang bagi pelanggan untuk menyampaikan keluhan. Jadi disediakan waktu tepat dan sarana untuk menyampaikan keluhan dari pelanggan. Lalu yang kedua, memberikan perhatian penuh pada pelanggan, fokus dan tidak terpergi. Lalu ketiga, mendengarkan dengan lengkap. Selanjutnya ajukan pertanyaan kunci seperti ada lagi. Lalu yang kelima, karyawan harus mengakui masalah yang dialami oleh pelanggan, tidak mengelak atau mencari-cari alasan. Lalu ajukan permintaan maaf, berikan solusi atas masalah yang dihadapi. Lalu tanya lagi, apa ada masalah yang harus diselesaikan kembali? Dan terakhir, ucapkan terima kasih karena sudah menyampaikan keluhan yang dialami. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi kualitas jasa dan pelayanan. Dalam dunia jasa dan pelayanan ada yang namanya dimensi kualitas dan pelayanan, yang disingkat menjadi dimensi ServQual atau Service Quality. Dimensi kualitas ini diperkenalkan oleh para suraman Z. Halm dan Berry pada tahun 1988. Berdasarkan hasil risetnya, di mana dimensi kualitas ini terdiri dari 10 komponen. Yang pertama ada tangibles, yang tampak atau yang terasa. Merupakan penampakan dari fasilitas fisik, peralatan, orang, serta materi atau dokumen, baik yang tercetak maupun secara visual. Yang kedua ada reliability, keandalan, kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan akurat sesuai yang telah dijanjikan. Yang ketiga ada responsiveness, ketanggapan, merupakan sikap ketanggapan dan ketulusan dalam membantu untuk memberikan pelayanan yang cepat. Yang keempat ada competence, kemampuan, merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki dan diperlukan dalam memberikan pelayanan yang efektif. Yang kelima ada courtesy, sopan santun, merupakan sifat kesopanan, penghargaan, dan tata krama yang dimiliki dalam interaksi pelayanan.
Yang keenam ada credibility, kepercayaan dan kejujuran. Merupakan rasa kepercayaan dan kejujuran yang dimiliki dan tidak diragukan dalam pelayanan. Yang ketujuh ada security, merupakan jaminan keamanan di dalam proses pelayanan yang membebaskan diri dari rasa keraguan ataupun kekhawatiran, risiko kerugian material ataupun imaterial. Yang ke-8 ada accessibility, kemudahan untuk dihubungi, merupakan kemudahan untuk dapat ditemui atau dihubungi ataupun dikontak di saat proses pelayanan berlangsung. Yang ke-9 ada communication, komunikasi, merupakan kemampuan mendengarkan dan memahami pelanggan dengan mengedepankan kesepakatan bersama di dalam memecahkan suatu permasalahan pelayanan. Yang ke-10 ada understanding the customer, merupakan pemahaman terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan di dalam pelayanan. Itu merupakan 10 komponen dimensi kualitas jasa. Kualitas jasa dan pelayanan harus terus-menerus ditingkatkan oleh perusahaan, karena hakikatnya kebutuhan dan harapan pelanggan juga bersifat dinamis. Ditambah lagi dengan persaingan yang juga semakin ketat. Apabila perusahaan terus-menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa dan pelayanan, maka diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Produktivitas meningkat akan menghasilkan biaya yang lebih rendah dan akan berdampak terhadap meningkatnya nilai tambah bagi pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang mendapat nilai tambah dan dari jasa dan pelayanan perusahaan tersebut sudah dipastikan bahwa keuntungan dan market share perusahaan juga akan meningkat. Mengapa strategi jasa perbaikan harus proaktif, terencana, terlatih, dan menguasai? Jawabannya ialah yang pertama, supaya kesempatan pelanggan untuk mengeluh dapat secepatnya dilayani dan harus peka terhadap tanda ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua, disusun sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan agar teratur dan terarah dalam melayani setiap keluhan dari pelanggan. Yang ketiga, pelatihan karyawan membangun kepercayaan dan kemampuan serta wewenang dalam mengorganisir suatu keluhan pelanggan dan dapat terampil untuk mencari solusi terhadap keluhan pelanggan. Yang terakhir adalah karyawan harus diberi wewenang untuk menggunakan pertimbangan mereka dalam mengembangkan dan melatih solusi potensial serta diberi otoritas untuk membuat keputusan dalam rangka memecahkan pelayanan jasa pelanggan maupun permasalahan pelanggan ke arah yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.